umat manusia. Jadi umat Islam ini umat terbaik. Sebagai umat terbaik, para ulamanya, mayoritas ulamanya itu selalu istiqomah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selalu istiqomah menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Selalu istiqomah. Karena ulamanya selalu istiqomah amar ma'ruf nahi munkar, maka bagaimana ideologi mayoritas umat Islam insya Allah lebih aman daripada ideologi minoritas. Mengapa? Mayoritas Islam ulamanya lebih banyak, ulamanya alim-alim dan ramai. Yang minoritas ulamanya sedikit dan mungkin kadang tidak ada ulamanya. Karenanya mengikuti mayoritas itu lebih aman daripada mengikuti kelompok minoritas. Nah, apalagi kita hidup di tengah-tengah fitnah seperti zaman sekarang ini. Fitnah seperti zaman sekarang ini, fitnahnya macam-macam saudara. Mulai dari ibadah. Ibadah ini kita gak tahu sampai kapan kita ibadah seperti ini terus. Kemudian juga belum lagi ajaran-ajaran. Memang di dalam hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tuqadanna ural Islam urwatan urwatan. Sungguh simpul-simpul Islam akan diputus satu demi satu. Ajaran-ajaran Islam ini akan dihentikan satu demi satu, akan diganggu. Akan ada peraturan agar orang tidak menjalankan ajaran Islam. Kullama intaqadat urwatun tashabbathan nas billati taliha. Setiap ada satu simpul terputus, setiap ada satu ajaran terputus, orang-orang berpegangan dengan ajaran berikutnya. Berikutnya dipegang teguh. Jadi orang pindah-pindah. Awwaluhunna al-hukmu, yang pertama kali diputus dari umatku. Simpul Islam yang pertama kali diputus dari umatku adalah hukum. Maksudnya hukum bagaimana? Berhukum dengan hukum Islam. Ini pertama kali diputus. Ini sejak kapan? Sejak menjelang jatuhnya khilafah Turki, khilafah Utsmani di Turki. Kerajaan Turki sedikit demi sedikit sudah mulai meninggalkan berhukum dengan syariat Islam. Mengapa waktu itu? Karena kalah dengan tekanan Barat. Dan akhirnya Turki runtuh, benar-benar runtuh. Lalu berdiri negara-negara Arab yang banyak sekali, negara-negara Islam. Dan awal-awal berdiri negara-negara Islam, sebagian negara-negara ini masih menjalankan syariat Islam. Seperti Saudi Arabia, walaupun mengikuti faham Wahabi. Seperti Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain dan sekitarnya. Tapi lama-lama sekarang misalnya Saudi Arabia ini sudah mulai melangkah pindah kepada orientasi sekularisme, meninggalkan ajaran agama. Itu Saudi Arabia. Dan itu bahaya saudara. Kalau di Saudi Arabia ini sekuler, orang nggak pakai kerudung di mana-mana biasa. Kita yang mau ceramah kerudung dibantah sama orang, oh di Mekah, di Jeddah gak apa-apa gak pakai kerudung. Tambah payah ke depan ini. Anak-anak kita nanti protes, oh enggak apa-apa, di Saudi gak apa-apa. Karena di sana sekarang terjadi perubahan. Berhukum dengan hukum Islam itu sudah tidak ada. Sudah dikurangi. Kecuali dalam sebagian masalah. Artinya tidak secara paripurna, tidak secara total berhukum dengan hukum Islam. Nah, kemudian wa akhiruhunna, yang terakhir, simpul Islam yang diputus dari kita terakhir apa? Wa akhiruhunna as-shalah. Yang terakhir adalah sholat. Sholat ini di akhir zaman gak boleh nanti. Entah caranya gimana. Apa kalau sholat nanti datang penyakit? Apa kalau sholat nanti corona tambah menjadi-jadi? Kita gak tahu. Tapi di dalam hadis ada keterangan seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan kita tidak mengikuti masa-masa seperti itu.
Karena kalau masa-masa seperti itu benar-benar terjadi, itu berarti benar-benar berat bagi kita. Kalau yang biasa sholat ya gak apa-apa, walaupun gak di masjid, di rumah sholat. Tapi orang yang biasa nakal sholat, ini tambah kesempatan untuk tidak sholat. Ini namanya fitnah akhir zaman. Dan kita tidak tahu, sholat ini kan termasuk yang terakhir. Yang terakhir diputus, simpul atau ajaran Islam yang terakhir diputus. Apakah kita ya macam-macam lah putusnya sholat ini. Sholat ini ada ya, ini sudah lama sebenarnya sholat itu diganggu. Siapa? Ada kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah di dalam Islam yang mengatakan sholat itu tidak wajib. Ini aliran kebatinan dan ini dianggap keluar dari Islam. Ada saudara orang yang mengatakan sholat tidak wajib. Loh, apa beragama kalau tidak ada sholat? Ada yang mengurangi sholat sunnah. Sebagian aliran itu mengharamkan sebagian sholat sunnah, seperti sholat qobliyah Jumat dilarang. Kemudian ada yang mengurangi sholat taraweh. Sholat taraweh yang mestinya dari dulu 2023 diganti dengan 11. Lebih dari 11 katanya tidak boleh. Padahal dari dulu taraweh 23 misalnya. Ini yang sunnah-sunnah. Dan kita ini sholat berjamaah pakai jarak 1 meter di negeri kita. Sebagian nggak pakai jarak, sebagian di sini istiqomah pakai jarak. Ini apakah termasuk dari bagian ini konspirasi untuk mengurangi sholat? Sholat ini dikurangi dan katanya azan volumenya mau dikurangi juga. Apa saja itu yang peraturan-peraturan baru itu. Ya pokoknya ke depan ini ada peraturan-peraturan seperti itu. Alasannya ya moderasi Islam, moderasi beragama atau apalah alasannya. Tetapi memang ada program-program untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Dan itu terus berlaku. Dan ini macam-macam. Kelompok-kelompok yang menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam ini bermacam-macam. Ada kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti kelompok Salafi Wahabi. Kelompok Salafi Wahabi ini berusaha menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Cuma caranya beda, caranya pakai agama. Tapi mereka mengajak meninggalkan ajaran-ajaran agama, pakai bahasa agama, pakai bahasa mengikuti Al-Quran dan hadis. Ya sebenarnya ya bukan, Al-Quran hadis ini hanya dijadikan tameng aja. Sebenarnya agar umat Islam semakin jauh dari ajaran Islam. Nah, ini kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini contoh Salafi Wahabi. Salafi Wahabi ini kan ngajak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Slogannya seperti itu, pada Al-Quran dan hadis. Tapi apa? Yang dilarang oleh Salafi Wahabi amalan-amalan ibadah. Yang dilarang itu ibadah. Mengapa dilarang? Alasannya syirik. Lah ibadah itu dibilang syirik sekarang. Syirik. Contoh yang disyirikkan itu apa? Yang disyirikkan oleh Salafi Wahabi seperti tawassul, tabarruk, istighatsah. Padahal itu bukan syirik, itu justru ajaran Al-Quran. Istighatsah, tawassul, tabarruk itu ajaran Al-Quran. Cuma Wahabi salah memahami di dalam masalah ini. Lalu disyirikkan, orang dijauhkan dari beribadah. Ini contoh. Dan mereka di akhir zaman ini saudara, orang-orang merusak Islam itu pakai Al-Quran. Pakai Al-Quran. Orang-orang menjauhkan umat dari ajaran agama itu pakai agama. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi, Ziyad bin Hudair berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu kata Sayyidina Umar, "Ya Ziyad, atadri may yahdimuddin?" Ziyad, kamu tahu siapa yang akan merobohkan agama Islam? Yang akan merobohkan agama Islam, apakah orang kafir?
Bukan. Apakah orang Cina Kristen? Bukan. Apakah orang komunis yang sekarang perang ya dengan Ukraina? Bukan juga. Apakah orang Yahudi? Bukan. Siapa? Kata Sayyidina Umar, yahdimuddina zallatul alim. Agama akan dirobohkan oleh 3 orang. Yang pertama zallatul alim, terpelesetnya orang alim. Ada orang alim terpeleset. Orangnya alim tapi terpeleset. Maka bagaimana? Ya orang alim terpeleset ini macam-macam. Kadang-kadang ada yang bayar, akhirnya dia terpeleset. Terpeleset karena dapat bayarannya licin, dapat pelicin. Karenanya hati-hati di akhir zaman ya. Walaupun ada orang alim, omongannya nggak benar, yang dibicarakan nggak benar, wah ini berarti orang alim lagi terpeleset. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang alim terpeleset, maka jamaahnya terpeleset juga. Banyak yang terpeleset. Yang kedua, yang merobohkan agama juga adalah wajihad. Yang kedua, yang merobohkan agama Islam juga, yang kedua adalah wajidalul munafik bil Quran. Orang munafik bersilat lidah dengan Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Ada orang menyebarkan ajaran-ajaran tidak benar, tapi dalilnya pakai Al-Quran. Kalau dalilnya sudah pakai Al-Quran, orang yang awam, orang-orang yang awam ini bingung, loh katanya itu haram, ini sekarang kok halal, dan ada dalilnya juga. Orang jadi terpeleset. Dan orang awam itu saudara, kalau misalnya ada fatwa, dari dulu semuanya bilang haram, lalu ada ustadz baru bilang halal, dan ada dalilnya. Orang awam itu kadang menganggap ini lebih hebat dari yang dulu. Ustadz yang ini kayaknya lebih hebat dari yang dulu. Mengapa? Karena ada dalilnya. Ternyata ada dalil. Dari dulu gak ada dalil. Kadang bisa seperti itu saudara. Ini orang munafik bersirat lidah dengan Al-Quran. Kadang-kadang yang paling enggak orang awam kadang netral. Wis rapopo lek ngono. Iku sing haram ono dalile, iku sing halal padha ono dalile. Wis ono dalile kabeh wis padha Al-Qur'ani. Ya, padahal ini sebenarnya orang munafik yang bilang halal ini. Yang bilang halal ini orang munafik sebenarnya. Tapi akhirnya masyarakat awam terpengaruh. Ya gara-gara ini, gara orang munafik bersirat lidah dengan Al-Qur'an. Nah, orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sering berdalil dengan Al-Qur'an. Antara dalil dengan yang didalilkan itu tidak nyambung, tidak masuk. Itu berarti orang munafik bersilat lidah dengan Al-Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang merobohkan agama, wa hukmul a'immatil mudillin. Produk hukum para pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin agama, pemimpin ormas, pemimpin negara, hukumnya menyesatkan. Jamaah wajib ikut. Akhirnya agama menjadi roboh. Asalnya halal yang asalnya haram berubah menjadi halal. Hukum dibolak-balik, ajaran Islam itu menjadi roboh. Ini di akhir zaman. Karenanya di akhir zaman ini cara yang paling bagus untuk menyelamatkan diri dari berbagai fitnah akhir zaman adalah ilmu pengetahuan agama. Karena di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunu fitanun yusbihu fiha ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan terjadi banyak fitnah-fitnah, akan terjadi banyak ujian, banyak tantangan. Sebab fitnah-fitnah itu seorang laki-laki pagi-pagi mukmin, sorenya berubah menjadi kafir. Mengapa? Karena dahsyatnya fitnah itu. Fitnahnya dahsyat saudara. Fitnahnya sangat dahsyat. Maka bagaimana, siapa yang bisa selamat? Illa man ahyahullahu bil ilmi. Kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama. Yang bisa selamat dari fitnah-fitnah ini adalah orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama. Artinya dia senang mencari ilmu dan mencari ilmu pada sasaran yang tepat.
Awas ya, jangan salah pilih. Walaupun senang mencari ilmu, tapi kalau yang dicari gak benar, tersesat juga. Tersesat juga. Karenanya kita ini wajib mencari ilmu, tapi siapa ahli ilmu itu yang kita belajar kepada beliau? Harus ustadz-ustadz, ulama-ulama yang mengikuti manhaj salafus saleh. Dan itu para ustadz, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, saya kira itu pengantar diskusi dari saya, karena katanya Pak moderator mau sesi tanya jawab. Silakan. Ya, terima kasih Kiai. Jadi mungkin saya sedikit ingin bergabung ini terkait dengan kita kaum muslimin wajib menjaga Islam dan agamanya. Kemudian tadi beliau menyampaikan bahwasanya generasi salaf itu adalah salaf soleh, maksudnya adalah generasi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang soleh, itu ya. Kemudian agama ini memang harus dijaga karena ada 3 yang rusak agama. Mereka adalah zalatul alim, jadi orang alim yang terpelajar. Kemudian zalatul nabi bil Quran, jadi debat-debat yang dilakukan oleh orang-orang munafik dengan Al-Quran. Kemudian masyarakat umum, jadi produk hukum yang dibuat oleh pemimpin kaum mukminin yang mana itu bertentangan dengan agama. Dan nanti yang selamat adalah orang yang senantiasa menjaga agamanya dengan cara terus menuntut ilmu. Ya, tentu saja dari yang alim, yang soleh. Kemudian mohon dijelaskan tentang bagaimana meneladani generasi salaf, apa saja yang bisa kita teladani dari mereka. Nah, kita ini di dalam meneladani generasi salaf, di dalam beragama, di dalam pokok ajaran agama, kita itu harus bermadzhab. Itu yang pertama. Mengapa? Karena generasi salaf yang soleh itu bermadzhab. Dan di dalam agama kita ini, ajaran agama itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah akidah, disebut dengan iman, ya. Kita mazhabnya Asy'ari Maturidi. Yang kedua, kita bersyariah. Syariah itu disebut dengan Islam atau fikih. Kalau ahlus sunnah di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita di Indonesia kebetulan yang bermazhab Syafi'i. Kemudian kita juga berakhlak atau bertasawuf. Kalau di dalam hadis disebut dengan ihsan. Nah, di dalam akhlak atau tasawuf, ahlus sunnah mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, ini bermazhab ini termasuk tata cara para ulama dari dulu sejak generasi salaf menjalankan ajaran agama. Caranya ya bermazhab memang. Mengapa di dalam beragama kita ini wajib bermazhab? Karena di dalam beragama siapapun tidak boleh memahami ajaran agama dengan pemahamannya sendiri, tapi harus punya guru. Gurunya punya guru, gurunya punya guru. Agama itu gak boleh dipahami sendiri, gak boleh. Harus ada gurunya. Nah, yang menjaga hubungan guru dengan murid itu mazhab. Mazhab itu menjaga hubungan guru dengan murid. Makanya di dalam Al-Quran ditegaskan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir itu maksudnya bukan ahli wirid, bukan. Ahli zikir itu artinya ahlul kitab. Karena Alkitab, ya, Al-Quran disebut zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ahli zikir itu artinya ulama yang mengerti Al-Quran. Mengapa diartikan begitu? Karena di belakang ada kalimat in kuntum la ta'lamun. Apabila kalian tidak tahu. Kalau nggak tahu, maka bertanya kepada yang tahu.
Yang tahu itu namanya para ulama. Nah, artinya apa? Di dalam ajaran agama kita nggak boleh memahami sendiri, tapi bertanya kepada para ulama, dan itu namanya bermadhab. Kalau di dalam hadis ya, sabda Rasulullah SAW, "Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Orang yang memahami Al-Quran dengan pemahamannya sendiri diancam masuk neraka. Mengapa diancam masuk neraka? Karena dia gak punya guru. Di dalam agama orang harus punya guru. Kemudian di dalam hadis lain sabda Rasulullah SAW, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta." Siapa yang menerangkan isi Al-Quran, siapa yang berkata-kata tentang Al-Quran, berbicara tentang Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, lalu pendapatnya benar, maka dia benar-benar keliru, dia benar-benar bersalah, dia benar-benar berdosa. Mengapa? Karena gak punya guru. Artinya apa? Di dalam agama kita wajib punya guru. Ini manhaj ulama salaf yang soleh. Memang harus berguru di dalam masalah ini. Ya, berguru kepada ulama-ulama yang punya guru juga. Di dalam agama itu gak boleh otodidak, karena agama itu sumbernya wahyu. Karenanya dulu para ulama ini gurunya kepada ulama sebelumnya, ulama sebelumnya kepada ulama salaf pada gurunya kepada sahabat, para sahabat berguru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prosesnya seperti itu di dalam beragama, dan nggak boleh dipahami sendiri, nggak boleh, kecuali kalau sudah punya dasar untuk memahami sendiri. Tapi biasanya para ulama dari dulu ya memang ada gurunya semua. Misalnya kitab-kitab tafsir yang tebal-tebal dengan yang tipis-tipis itu isinya sama, cuma uraiannya lebih luas. Dan biasanya setiap persoalan itu ada guru dari ulama sebelumnya di situ. Ada sanad-sanadnya. Cuma metode uraiannya yang berbeda. Dalam keilmuan biasanya seperti itu. Jadi itu. Ya, terima kasih Kiai. Jadi kita intinya harus bermadzhab ya. Mohon maaf Kiai. Jadi sekarang kan ada, misalkan kita di media sosial ya. Jadi ada yang mengatakan, ada yang bertanya begini, mengapa mazhab fikihnya Syafi'i tetapi akidahnya tidak bermadzhab Syafi'i, tetapi malah mazhab akidahnya Asy'ari? Kenapa juga tidak Syafi'i? Kita ini mayoritas ulama, mayoritas umat Islam dari dulu di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Mengapa akidahnya tidak Syafi'i juga? Imam Syafi'i itu fokusnya memang kajian fikih. Kalau Imam Asy'ari fokusnya memang kajian akidah. Jadi ini bukan berarti Imam Syafi'i nggak ngerti akidah, ya bukan. Cuma beliau memang tidak fokus ke akidah. Dan bukan berarti Imam Asy'ari nggak ngerti fikih, bukan. Imam Asy'ari kalau di dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i. Hanya mengapa para ulama Syafi'iyah di dalam akidah mengikuti Imam Asy'ari? Karena di dalam yang pertama, kalau fikih antara Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau fikih ini beda-beda pendapatnya, banyak perbedaan pendapat. Tapi kalau dalam bidang akidah antara mazhab empat ini sama. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, akidahnya sama. Dan ketika Imam Asy'ari menjelaskan akidah, ini bukan akidahnya beliau, tetapi akidahnya empat imam mazhab ini sebenarnya. Kemudian beliau ini yang spesialisasi di dalam masalah akidah. Saudara misalnya hidup di Bintaro, kalau sakit gigi, kira-kira ke dokter mata apa ke dokter gigi? Kan ke dokter gigi.
Kalau sakit mata, ke dokter apa? Dokter mata. Apa dikira dokter gigi gak tahu obatnya sakit mata? Kan tahu kan? Cuma karena bukan spesialisasinya, kita cari yang spesialis aja. Ada yang bilang, kamu kok pindah-pindah dokter? Itu tahu juga obatnya, malah punya apotek. Bukan urusan itu sebenarnya. Loh kok seperti ini digugat zaman sekarang itu? Aneh kan? Kamu ikut siapa? Wahabi ini memang suka menggugat. Suka gugat. Kenapa kita digugat? Kenapa fikihnya ikut Syafi'i, akidahnya ikut Asy'ari? Kamu ikut siapa? Kamu fikihnya kan gak ikut Syafi'i. Kenapa kok gugat kamu yang ikut Syafi'i? Ya suka menyalahkan lah. Ini sebenarnya masalah spesialisasi aja. Karena Imam Asy'ari memang spesialis ilmu akidah. Kalau Imam Syafi'i memang fokusnya ilmu fikih. Jadi enak bagi kita. Dan para ulama ini setiap bidang ada ahlinya masing-masing. Ini bukan berarti para ulama ini gak punya keahlian dalam bidang lain. Cuma ya kadang spesialisasi itu. Karenanya kalau di dalam hadis yang terkenal ya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, itu kalau dalam bidang hadis. Apa Imam Syafi'i bukan ahli hadis? Loh ahli hadis juga. Cuma beliau spesialisasinya ya dalam bidang fikih. Ini yang seperti ini jangan digugat. Sekarang itu semua persoalan itu spesialisasi. Dan itu sejak dulu memang spesialisasi itu. Jadi kalau sekarang ini digugat ya bukan pada tempatnya itu. Ada lagi? Mungkin ini sekarang ini kan juga kita sering mendapatkan ya, jadi bahkan ada kajian-kajian di kampus-kampus tentang banyaknya kitab-kitab salaf yang diubah gaya. Ini bagaimana kita sebagai kaum muslimin bersikap ya? Jadi memang sekitar 10 tahun yang lalu kitab-kitab ulama salaf yang ditahrif, didistorsi itu ada sekitar 300. Lalu sekarang ya mungkin sudah lebih banyak lagi. Karena kelompok-kelompok di luar itu banyak yang suka mentahrif itu. Cara menyikapi seperti itu bagaimana? Ya tetap harus belajar. Biasanya para ulama kita itu tahu mana kitab yang ditahrif. Kita yang awam-awam ini gak perlu bingung. Ikut fatwa para ulama. Kalau kita yang awam-awam ya gak tahu. Tapi kalau belajar bahasa Arab, belajar kitab kuning sampai mendalam, nanti tahu itu mana kitab yang ditahrif, mana yang tidak. Karena itu naskahnya bisa dibanding-bandingkan antara satu naskah dengan naskah yang lain. Dengan dibanding-bandingkan itu akhirnya kita tahu mana yang ditahrif, mana yang enggak. Sama dengan uang ya. Uang itu kebanyakan kan asli. Dan rata-rata orang kan tahu sama uang asli. Kalau ada uang mainan kan tahu, oh ini uang 100.000, iya tapi ini uang mainan walaupun warnanya sama, kan bisa membedakan. Sebenarnya kitab ditahrif itu mirip-mirip seperti itu. Yang tertipu, yang nggak tahu biasanya pelajar yang bodoh. Pelajar tapi bodoh itu mudah tertipu dengan yang ditahrif-tahrif. Kalau yang cerdas, yang rajin itu nggak bisa ditipu, ketahuan. Dan sampai sekarang ini setiap ada kitab terbit di Timur Tengah, ada kitab terbit, siapapun yang menerbitkan itu banyak yang mengomentari dari para ahli. Jadi ketahuan itu, ketahuan kalau itu asli apa enggak, ketahuan. Dan saya herannya ya, memang agama Islam ini dijaga oleh Allah. Kadang kitab yang terbit itu 10 jilid, misalnya 10 jilid yang terbit itu dapat beberapa minggu sudah banyak komentar di media sosial. Hati-hati dengan terbitan ini, ada kurangnya, juz sekian, halaman sekian. Ya apa? Ada yang seperti itu sekarang itu. Jadi gak perlu khawatir masalah ini. Walaupun orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan tahrif, selalu ketemu. Dan para ulama mengarang terus, mengungkap terus tentang tahrif terhadap kitab Turath itu.
Jadi gak perlu khawatir. Dan jadi kita sebagai awam mengikuti ulama ada kayak gitu ya. Tapi mungkin terakhir dari saya ini, sekarang ini kan banyak orang tua yang bingung ya, ketika ingin memondokkan anaknya. Jadi di satu sisi ingin anaknya memondok, tapi di sisi lain ya, mereka kebingungan mencari pondok mana yang istilahnya memiliki aliran yang aliran itu adalah nyambung sampai ke generasi salafus saleh. Mungkin jadi bisa memberikan istilahnya petuah kepada kita semuanya bagaimana tips untuk mencari pondok yang sesuai dengan akidah salafus saleh. Kalau punya anak itu mau belajar, masukkan ke pondok-pondok yang sudah terbukti mengeluarkan orang-orang alim. Dan itu pondok-pondok yang diasuh oleh kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengajarkan kitab-kitab kuning. Dan itu banyak di Jakarta ya ada, di Jawa Barat ada, banyak pondok-pondok seperti itu. Di mana-mana selalu ada seperti itu. Kalau saya sendiri, saya mondoknya 2 kali. Ketika masih kecil, umur 10 tahun sampai 11, saya belajar di Pondok Nasirul Ulum di kampung 2 tahun. Setelah itu belajar ke Pondok Pesantren Sidogiri selama 18 tahun. Saya alumni Sidogiri, jadi 18 tahun itu. Di Indonesia ini pondok-pondok besar yang memang sudah puluhan, sebagian ratusan tahun itu ada, dan gurunya jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau punya anak, jangan dimasukkan di lembaga-lembaga pendidikan atau pondok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan. Mengapa? Kalau anak kita belajar di lembaga di luar Ahlus Sunnah, akan menjadi anak durhaka pada orang tua. Dan ini pengalaman kejadian di mana-mana. Saya awal bulan yang lalu, 20 hari yang lalu ya, sekarang ini kan tanggal 26. Saya awal bulan undangan ke Kabupaten Tojo, Una-Una, Sulawesi Tengah. Saya bilang pada mereka, kalau punya anak, masukkan ke lembaga-lembaga yang terbukti dari dulu. Hati-hati dengan lembaga-lembaga baru, seperti lembaga-lembaga yang didirikan orang-orang salafi. Mengapa? Akan mengajarkan anak-anak kalian durhaka pada orang tua. Akhirnya betul Kiai, betul. Loh kok betul gitu? Gimana? Ini anaknya tetangga masuk lembaga salafi, dapat 6 bulan, bilang gini sama ayahnya, ayah ini kalau ada orang mati tahlil ya, itu sesat. Ayah ini ikut maulid Nabi, itu sesat. Bapaknya sudah dibilang sesat. Kira-kira kalau menyesatkan orang tuanya, itu anak durhaka apa anak berbakti? Kan durhaka. Ini pada orang tua. Juga durhaka pada gurunya. Kok durhaka pada gurunya? Sebagian ustadz-ustadz salafi di Indonesia bilang wali songo itu fiktif. Lah kalau wali songo fiktif, kita Islamnya dari mana? Padahal wali songo itu makamnya ada, sejarahnya ada, anak cucunya ada. Kiai-kiai itu kan banyak yang zuriatnya wali songo. Dan kiai-kiai itu tahu kakek saya ini, kakeknya ini, terus wali songo. Artinya apa? Sama gurunya durhaka. Gak boleh durhaka pada guru, karena guru itu orang tua dalam agama. Banyak terjadi seperti itu, durhaka pada orang tua. Kalau sudah meninggal, durhaka lagi pada orang tuanya. Ini kejadian di Sulawesi itu. Ada orang meninggal dunia, anaknya ikut salafi. Ketika ustadz dan kiai berkumpul di situ mau baca talqin, dimarahi. Jangan baca talqin, ini ajaran sesat. Talqin ini sesat. Loh. Padahal talqin ini ijma ulama.
Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya Syekh Ibnu Taimiyah, ya, ulama panutan salafi, dalam kitab Ar-Ruh mengatakan talqin ini ijma' kaum muslimin di mana-mana. Dari dulu orang ditalqin memang. Nggak ada orang yang nggak ditalqin ketika meninggal. Tapi sama Wahabi dibilang sesat. Dibilang sesat, saudara. Talqin katanya sesat. Akhirnya karena masyarakat bersikeras tetap talqin, baca talqin, akhirnya anak yang Wahabi ini bersama dua orang temannya pergi meninggalkan tempat itu sambil ketawa-ketawa. Ketika ayahnya dimakamkan, dia tertawa terbahak-bahak karena dibacakan talqin. Kan tidak sopan sekali memang, durhaka pada orang tua. Dan setelah orang tuanya meninggal, apa yang terjadi kalau anaknya salafi? Tidak ada tahlilan, tidak ada sedekah untuk orang tua yang meninggal, dan tidak ada ziarah kubur. Karenanya kita ini kalau punya anak, hati-hati memilih guru untuk anak-anak kita. Cari guru untuk anak-anak kita, guru-guru yang bisa dipercaya, yang jelas sanadnya, dan itu guru-guru para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insya Allah ini sebagian kan rata-rata pendatang ya orang sini. Tadi malam ada panitia dari Madura, satu daerah dengan saya, rata-rata pendatang. Dan di daerah masing-masing itu kan ada guru-guru ulama dulu. Tetap harus berpegang pada seperti itu. Kalau enggak jadi anak durhaka anak kita. Kalau berguru pada orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi? Ya, mungkin dari saya cukup ini. Kita buka sesi tanya jawab kepada para jamaah. Kami persilakan kalau ada yang ingin disampaikan atau bertanya. Ya, silakan untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasan apa yang harus kita miliki dalam menjaga agama tersebut? Karena kan sekarang umat Islam itu seperti terpecah belah gitu. Seperti ambil contoh ketika ada kasus penghinaan terhadap Nabi misalkan gitu ya. Kan umat seperti terpecah belah. Ada yang memang membela dengan cara anarkis misalkan kekerasan, tapi juga ada dengan cara yang bijak. Nah, bagaimana kita menyikapi hifdzuddin tersebut? Apa batasannya gitu yang harus kita lakukan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan pertanyaan tadi, bahwa ummatan wasata, umat yang moderat atau umat yang terbaik. Kalau di dalam Islam, umat yang wasata itu yang mana? Ummatan yang wasata ini golongan mayoritas. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang wasata. Dan akidah Islam yang benar itu memang wasati, kelompok moderat. Adapun yang tidak benar itu biasanya radikal, seperti Wahabi suka mengkafirkan, itu radikal itu. Atau Syiah malah suka bebas, itu radikal juga. Yang wasato ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memang benar-benar wasato. Yang kedua, tadi kan saya katakan kita ini wajib, setiap muslim wajib menjaga agamanya masing-masing dari perkara yang dapat merusak agama. Perkara yang merusak agama itu apa saja? Yang merusak agama seperti perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu murtad. Itu wajib dijaga, jangan sampai murtad.
Karena kalau murtad, agama ini menjadi hangus. Atau termasuk menjaga agama, menjaga dari ajaran-ajaran yang menyebabkan seseorang itu tersesat, mengikuti aliran sesat. Itu gak boleh. Itu namanya menjaga agama. Itu maksudnya menjaga agama. Dan memang ketika terjadi isu-isu yang menyebabkan umat Islam itu rusak agamanya, maka bagaimana para ulama harus menjaga akidah umat dari perusakan itu. Contoh kira-kira 4 bulan yang lalu, awal-awal bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini kan umat Islam biasanya menggelar maulid. Maulid itu tujuan utamanya untuk mengagungkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan utamanya maulid sebenarnya itu mengagungkan Rasulullah. Kalau makan-makan itu sampingan aja, biar kita semakin semangat. Itu kalau makan-makan. Maulid itu biar kita tahu keagungan Rasulullah. Nah, ada kelompok liberal mengeluarkan statement awal-awal maulid. Apa kata dia? Islam Nusantara itu Islam yang baik, Islam Arab tidak baik. Nah, itu gak boleh seperti itu. Biasanya ya para ustadz, para ulama menjelaskan bahwa Islam Nusantara itu baik apabila senang pada Islam Arab. Islam Nusantara itu baik apabila menghormati Arab. Dan gak boleh mengatakan bahwa Islam Arab itu jelek, gak boleh. Mengapa? Arab ini memang terbaik memang. Mengapa Arab ini terbaik? Arab ini yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu makhluk paling mulia, makhluk pilihan, makhluk paling sempurna, makhluk paling utama. Maka apapun yang berkaitan dengan beliau oleh Allah selalu diberikan yang terbaik. Kita harus meyakini seperti itu. Contoh, Rasulullah lahir dari Arab. Arab itu berarti memang pilihan. Rasulullah lahir dari Arab itu bukan kebetulan, bukan suatu kesalahan, bukan. Tapi itu kehendak dan pilihan Allah. Orang Arab dipilih oleh Allah untuk melahirkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu akidah, saudara. Dan gak boleh merendahkan Arab, tuh gak boleh. Makanya di dalam hadis ya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, Innallaha astafa Kinanata min Bani Ismail. Sesungguhnya Allah memilih suku Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Setelah anak cucu Nabi Ismail ini ramai bersuku-suku, suku Kinanah yang dipilih oleh Allah. Dipilih maksudnya bagaimana? Orang-orangnya berintegritas, berwibawa dan disegani. Orangnya bagus. Wastafa min Kinanata Quraisyan. Setelah suku Kinanah ini anak cucunya ramai bersuku-suku, lalu Allah memilih suku Quraisy dari keturunan Kinanah. Suku Quraisy ini memang suku terbaik memang di Arab itu. Orang-orangnya paling berintegritas, paling berwibawa, paling disegani. Karenanya di dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat Quraisy. Mengapa ada surat Quraisy? Itu peringatan Allah tentang anugerah Allah kepada Quraisy. Surat Nusantara tidak ada. Yang ada surat Quraisy. Bang, surat Quraisy. Coba baca. Surat Quraisy itu menggambarkan keistimewaan Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Karena kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Quraisy ini kalau musim dingin ke Syam, ke Palestina. Kalau musim panas ke Yaman. Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan Baitullah ini hai orang Quraisy. Orang Quraisy diperintahkan menyembah Tuhannya Baitullah, bukan menyembah berhala-berhala. Mengapa? Allazi at'amahum min ju'. Allah telah memberi makan mereka dari rasa lapar.
Ketika suku-suku yang lain itu kelaparan, suku Quraisy gak kelaparan, saudara. Mengapa gak kelaparan? Ada Baitullah. Orang Quraisy musim dingin ke Palestina, ke Syam, musim panas ke Yaman. Pulangnya bawa dagangan. Pada waktu musim haji, orang dari seluruh jazirah Arab datang ke kota Mekah, maka dagangannya orang Quraisy ini laku. Karena dagangannya laku, orang Quraisy kaya-kaya. Karena mereka masyarakat pedagang. Karena orang Quraisy ini gak kelaparan, orangnya baik-baik. Karena orang ini kalau lapar bisa gak baik perbuatannya, saudara, bisa gak baik. Makanya orang Quraisy ini pedagang. Wa amanahum min khauf. Allah memberi rasa aman Quraisy dari ketakutan. Suku-suku yang lain ketakutan, suku Quraisy gak takut. Di Arab itu dulu kalau ada satu suku kelaparan, nanti menyerbu suku sebelah, diserbu, hartanya diambil, orangnya dibunuh, yang masih kecil-kecil dijadikan budak, dijual, diperdagangkan. Itu di Arab. Kecuali suku Quraisy. Kalau suku Quraisy itu gak berani orang Arab. Di Arab itu dulu kalau ada orang bepergian, malam-malam dirampok. Tapi kalau yang bepergian orang Quraisy ke seluruh jazirah Arab, walaupun berdua atau sendirian, aman. Karena orang Quraisy ini kalau dirampok mereka bilang, kami dari tanah haram, penjaga tanah suci, keluarga Quraisy. Rampoknya agak berani. Mengapa? Segan sama suku Quraisy itu. Disegani memang orang Quraisy ini. Makanya kita kalau bepergian, mau pergi kemana, oleh para ulama sebelum berangkat dianjurkan baca surat Quraisy. Mengapa baca surat Quraisy? Agar nanti di perjalanan dan tempat tujuan gak kekurangan makan, dan nanti di perjalanan dan tempat tujuan aman. Baca surat Quraisy. Atau kita pergi ke satu daerah, sampai di sana kita takut, baca surat Quraisy. Aman, saudara. Nah, ini artinya apa? Quraisy ini memang diperhatikan oleh Allah. Kemudian setelah anak cucu Quraisy ini ramai, wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Allah memilih keluarga Bani Hashim dari keturunan Quraisy. Keluarga Bani Hashim ini paling berwibawa memang di Mekah itu. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku lahir dari keluarga Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar. Aku ini pilihan dari keluarga pilihan. Aku ini terbaik dari golongan yang baik-baik. Nah, artinya apa? Golongan yang melahirkan Rasulullah SAW itu memang golongan terbaik, saudara. Jadi jangan dibilang Arab itu gak baik, jangan. Karena mereka ini keluarganya Rasulullah. Sampai ya orang liberal menyebut istilah kadal gurun. Itu kan dari orang komunis itu, dari orang Belanda dulu. Agar gak suka bangsa Arab. Mengapa gak suka bangsa Arab? Agar memutus hubungan kita dengan orang Arab. Akhirnya kita jauh dari agama. Islam itu bukan agama Arab, tetapi Islam itu agamanya seluruh umat manusia. Ya. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Cuma Islam ini turun pertama kali di Arab karena orang Arab yang dianggap mampu mengemban risalah ini ke seluruh dunia. Karena orang Arab ini memang terbaik. Dan bahwa orang Arab ini terbaik, lebih baik daripada suku-suku lain, sebenarnya nggak perlu pakai dalil, saudara. Cukup pakai selera. Kok pakai selera? Saudara yang laki-laki kalau ditawari cewek, satunya wajah Indo, satunya ke Arab-Araban, kira-kira pilih yang mana? Kan ke Arab-Araban kan? Artinya apa? Arab itu pakai selera itu unggul. Apalagi pakai dalil itu. Jadi seperti itu. Dan kita nggak perlu benci, nggak boleh benci sama Arab, memaki-maki Arab. Kalau itu sifatnya mutlak itu murtad. Misalnya Arab jelek, murtad itu kalau secara mutlak. Mengapa? Karena Rasulullah kena. Rasulullah dari Arab. Kalau memaki-maki Arab ini terbatas, misalnya Arab yang sekarang, itu dosa besar hukumnya. Orang Arab sekarang jahat-jahat, dosa itu.
Mengapa? Orang Arab sekarang yang soleh-soleh itu banyak. Kena yang soleh-soleh itu. Gak boleh kita maki-maki Arab itu. Agama Islam ini bukan agama maki-maki, tetapi agama sopan santun. Nah, biasanya para ulama kita setiap ada syubhat, ajaran-ajaran yang tidak benar, ada penjelasan biasanya. Kita ya gak perlu gak perlu berlebih-lebihan, dijelaskan secara ilmiah sebenarnya cukup itu. Dan orang liberal itu gak ilmiah itu, gak ada dasarnya. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati, saya ada pertanyaan sedikit, tapi mau pertanyaan ini agak malu-malu karena Pak Ustadz tadi ya sudah jelaskan dengan lebar juga. Kita ini, saya ini berada dalam lingkungan nyata. Lingkungan nyata ini, di lingkungan saya ini ada Salafi, Wahabi, ada Jamaah Tabligh, ada Syiah. Nah, jadi dalam pergaulan kita ini kan nyata. Kadang-kadang ada sedikit bagaimana kita bersikap dalam pertemanan atau persaudaraan ini, Pak Ustaz. Mohon petunjuknya, Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertama, berteman, bersahabat dengan orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya dengan orang Salafi atau dengan orang Syiah. Kalau persahabatan itu hanya secara zahir, secara luarnya aja, itu boleh, tapi makruh. Boleh bersahabat. Tapi kalau persahabatan itu secara batin, maksudnya menjadi teman setia sampai keluar dalam. Kita ini kan punya teman kan ya, ada namanya teman sejati. Kalau kita curhat sama dia, dia curhat sama kita, itu namanya teman sejati. Ada teman itu ya pokoknya kalau ketemu nyapa, gak cari. Nah, kalau cuma jadi yang tadi, ketemu nyapa, gak cari, itu boleh. Tapi kalau sampai jadi teman setia, itu hukumnya haram. Dan kalau berteman dengan mereka, jangan diam, tapi ajak mereka kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus berani ngajak, jangan kita yang diajak. Ayolah, balik lagi ke Ahlus Sunnah. Sampeyan ini kayaknya sudah tersesat jalan. Beda dengan Islamnya leluhur bangsa Indonesia dulu. Diingatkan begitu. Jadi persahabatan itu kalau hanya secara zahir tidak apa-apa. Kalau hanya beli barang-barang di warungnya juga tidak apa-apa. Misalnya warung di sebelah rumah kita punyanya Syiah, punya Wahabi, itu tidak apa-apa beli. Atau mereka beli punya kita juga tidak apa-apa. Karena itu hubungan timbal balik itu. Kalau jadi teman sejati itu yang nggak boleh. Ada lagi? Ya, silakan. Kalau ada yang menanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau menanyakan satu, Pak. Kita kan sebagai generasi muda, saya katanya kan wajib berguru dan zaman sekarang ini kan bisa misalkan gitu. Itu apakah itu boleh? Jadi mengambil misalnya bisa melihat sesuatu dari internet itu boleh atau enggak? Dan yang kedua, kita kan sebagai lagi-lagi kita harus memilih guru. Nah,
Salam. Sekarang ini memang era milenial dan era internet. Kita tanya hukum yang paling cepat itu tanya ke Google sekarang. Kalau kita menunggu Pak Ustadz datang, Ustadznya seminggu lagi. Tanya ke Google, jawabannya langsung banyak. Kadang jawabannya pakai YouTube, pakai apa. Itu bagaimana? Asalkan guru yang mengisi kontennya itu bisa dipercaya, gak apa-apa. Asalkan. Dan itu biasanya cari guru-guru yang terkenal lurus. Misalnya seperti Buya Yahya, Gus Qayyum, atau Ustadz Abdul Somad, atau siapa yang memang terkenal itu. Kalau yang baru-baru, tapi jangan cuma terkenal ya. Terkenal dan memang diakui keilmuannya. Karena di zaman seperti sekarang ini yang terkenal itu banyak, dan sebagian itu gak punya ilmu sama sekali, cuma mengustadkan diri. Nah, kalau yang bukan ustadz tapi mengustadkan diri itu gak boleh diikuti. Ikut fatwa-fatwanya gak boleh. Jadi itu ya dipilih-pilih lah siapa yang mau diikuti. Jangan sembarangan ikut, khawatir nanti disesatkan. Ya cari ustadz-ustadz yang sudah populer kalau mereka memang ahli ilmu. Dan ustadz-ustadz yang ahli ilmu itu kelihatan beda. Materi ceramahnya jelas dasar-dasarnya. Kalau nggak punya ilmu kadang yang ngawur omongannya. Itu nggak boleh diikuti. Karena sekarang ini gampang, orang menjadi terkenal tuh gampang. Kalau nggak diundang, bikin konten sendiri, ceramah sendiri, nanti namanya di depan kasih titel Gus. Pokoknya hati-hati ya, yang titelnya Gus tuh hati-hati. Karena yang Gus tuh kadang-kadang tuh palsu. Walaupun Buya ya kadang-kadang hati-hati. Karena kemarin itu ada Buya tapi isinya ajarannya buaya gitu. Enggak, kita gak usah sebut lah, kayaknya sudah redup itu. Ada Gus, ada Buya, ada Ustadz, ada apa. Hati-hati. Jadi gak apa-apa pakai internet, tapi dipilih aja. Ini kayaknya gak dikenal. Kalau belum dikenal, tanya sama ustadznya yang ada di sini. Tahu sama siapa, tanyakan. Ini konten ini bagus enggak diikuti? Kalau bagus diikuti, kalau enggak jangan. Cari konten-konten ustadz-ustadz yang memang ada rekomendasi ya, rekomendasi dari para ulama yang dipercaya. Jangan semuanya diikuti. Ada lagi? Terakhir ya. Ya, mungkin terakhir silakan. Apanya kayak apa? Salam. Bagaimana hubungan akidah aswaja dengan akidah Islam? Jadi begini, di dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan, sataftariku ummati ala 73 millah. Umat Islam akan pecah menjadi 73 golongan. Jadi umat Islam ini pecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa millatan wahidah. Yang 72 akan masuk neraka dan satu golongan yang selamat. Siapa golongan yang selamat? Golongan yang selamat itu ma'ana alaihi wa ashabi. Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Nah, golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran sahabat ini disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya disebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa? Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu golongan Islam yang ori.
Kalau yang di luar aswaja itu Islam akidahnya KW-KW. Saudara kalau disuruh pilih barang, kira-kira pilih yang KW apa yang ori? Yang ori, jangan yang KW. Yang KW cepat rusak. Jadi kita ini harus ori begitu. Ibaratnya seperti itu. Yang akidah Islam yang asli, yang ahlus sunnah, yang aswaja itu yang asli, yang kuat itu. Kalau yang KW itu tidak kuat. Jadi gitu. Sudah ya. Dan saya kira cukup ya. Mungkin terakhir kami mohon kepada Kiai untuk memberikan apa ya, istilahnya tausiah penutup ya. Jadi begini ya, kajian ilmiah di masjid ini saya perhatikan sangat bagus dari dulu ya, walaupun isinya kayak gini lah, nggak ramai-ramai amat dari dulu. Biasa, tapi ya tidak apa-apa lah, tidak apa-apa, dan tetap harus dijaga ini, harus dijaga kajian ilmiah. Mengapa? Karena kajian ilmiah ini yang insya Allah akan menjadi pelindung kita. Kita tidak terpengaruh, tidak terpapar dengan ajaran-ajaran baru. Jadi tetap dilanjutkan yang seperti ini. Insya Allah ya, kalau ini diteruskan seperti ini bisa lebih berkembang. Dulu agak ramai karena ada mahasiswa kuliah di mana itu. Sekarang libur ya? Hah? Tutup. Online. Oh sekarang kuliahnya online. Pantesan sedikit sekarang. Karena sekarang banyak sekolah online, kuliah online, akhirnya sedikit jamaahnya. Ini jamaah asli ya, yang istiqomah dari dulu itu. Saya memang sudah merasa tadi malam kan bermalam di hotel sini. Mungkin yang kuliah subuh yang dulu-dulu itu di Masjid An-Nur itu. Dan betul di sini. Dan kalau ke sini harus sama panitia keluar masuknya, karena kalau enggak muter-muter di luar itu. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina masyayikhina mu'allimina wa ashabina wa ahbabina wa dhabil huquq 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.